Selamat datang di Kokain. Ya, kemarin kebetulan saya duduk bersama dengan Bapak Syahrial Usman sebagai gubernur yang ke-13 di Sumatera Selatan. Ada hal yang menarik pada seminar tersebut, membahas bagaimana peningkatan pariwisata Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, terhadap dampak pembangunan jalan tol Lampung-Palembang. Banyak yang bertanya oleh masyarakat, sejak dibangun tol Palembang-Lampung, ternyata banyak masyarakat Sumatera Selatan yang menuju ke Lampung semata-mata untuk berwisata. Karena aksesnya dengan 3 jam sudah sampai ke Lampung. Nah, ini kalau dulu lebih banyak orang Lampung, orang Bengkulu, orang Bangka Belitung datang ke Palembang karena daya tariknya dengan event-event nasional, bahkan event internasional seperti dulu ada SEA Games, Asian Games, kemudian difasilitasi dengan pembukaan hotel-hotel baru. Dahsyat sekali orang datang ke Palembang, ke Sumatera Selatan. Sekarang kita sudah mempunyai infrastruktur yang cukup baik, tetapi justru masyarakat Palembangnya sekarang banyak keluar. Nah, dalam hal ini, menurut Pak Syahrial Usman, Gubernur ke-13, ada yang kurang pas, khususnya kepala daerah, wali kota, bupati, dan kabupaten yang terkena imbas jalan tol menjemput bola untuk membuka tol gate atau sirip-sirip akses jalan menuju ke beberapa objek-objek pariwisata. Inilah yang dilakukan oleh Provinsi Lampung. Bayangin, dalam kurun 357 km, Lampung tol gate-nya 16. Ke Metro ada, ya, ke Waikanan ada, ke Mesuji ada. Kita Sumatera Selatan hanya 4 sirip tol gate jalan tolnya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Syahrial Usman, Gubernur ke-13, yang cukup mempunyai visioner dalam hal memajukan Sumatera Selatan. Walaupun beliau sudah tidak menjadi gubernur, tetapi di dalam seminar pengaruh jalan tol terhadap peningkatan pariwisata sangat jitu untuk memberikan solusinya. Saya selaku mantan Kepala Dinas Pariwisata juga ingin mengangkat dalam hal ini dan turut prihatin. Dulu mestinya ada simbol ikon. Contoh, Malaysia itu ikonnya the truly of Asia. Indonesia mempunyai ikon Indonesia in Diversity. Sumatera Selatan pada saat itu, ya kan, welcome to Palembang dengan Asian Games-nya pada zaman Pak Alek Nurdin. Sedangkan pada zaman Pak Syahrial Usman, visit Musi. Untuk visit Musi ada 27 dinas yang mendukung terhadap ikon ini, sehingga Sumatera Selatan, Kota Palembang betul-betul menjadi magnet, menjadi daya tarik wisata yang datang ke Palembang. Jadi mari kita belum terlambat dengan adanya tol ini, kita masing-masing sektor, masing-masing stakeholder untuk bisa fokus bagaimana mengembalikan kejayaan Sriwijaya, kejayaan Kota Palembang dengan event-event nasional dan internasionalnya. Ya, kuncinya kan nomor 1 di Sumatera Selatan adalah Bapak Gubernur, ya kan, dan harus tandem dengan Wali Kota Palembang.
kalau kita kilas balik ke belakang, gubernur kita yang ke-13 dengan Bapak Wali Kota Pak Edi Santana itu sangat chemistry. Jadi Palembang mau di make over apa saja jadi, gitu kan. Nah, inilah kunci keberhasilan antara pimpinan provinsi dan pimpinan kota itu chemistry. Nah, kalau sekarang kan belum kelihatan. Bahkan sebentar lagi 2 tahun pemerintahan gubernur HDMY, gitu ya kan. Nah, dalam hal ini kita menurut masyarakat belum ada tanda-tanda bagaimana mewujudkan visi misi. Dalam hal ini adalah Sumsel maju untuk semua itu, step-stepnya itu belum kelihatan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Tetapi yang paling penting, saya bisa menyadari bahwa begitu melangkah, sekarang dikenakan mulai bulan Februari itu dengan COVID-19, pandemi ya, corona. Nah, inilah yang menjadikan barangkali tersendatnya visi misi program-program baik wali kota maupun gubernur. Namun kata Bapak Presiden, kita harus bisa berdampingan memajukan ekonomi bersamaan dengan COVID-19. Jadi kita harus dicari celah-celah kegiatan-kegiatan mana yang kira-kira bisa meningkatkan ekonomi lokal, ekonomi nasional, sehingga kita bisa lebih berjalan semua sektor yang ada. Itu barangkali yang perlu dipadukan dalam hal ini. Ya, saya sangat sependapat ya, beliau mempunyai program kunjungan kerja ke daerah gitu kan. Kemudian tetapi dalam hal ini perlu mewujudkan visi misi yang ada, atau kita dilakukan re-engineering, dilakukan visi perubahan untuk bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, peluang berusaha, sehingga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah, inilah sebetulnya poin-poin yang harus dilakukan di tingkat provinsi. Nah, saya sependapat kalau itu memang dilakukan di daerah. Tetapi kalau misalkan konsep di tingkat level provinsi sekarang ini belum begitu dapat diwujudkan sesuai visi misi, nah, Sumsel untuk maju semua ini barangkali ini perlu dilakukan penajaman kembali. Apalagi saya lihat seminggu yang lalu sudah ada permutasian bagus gitu. Walaupun perputaran jabatan ini kan sekarang harus lelang. Nah, lelang di masa sekarang ini saya pernah mengikuti pada saat di pusat dulu, ikut eselon 1 lelang, lulus saya 3 besar. Pada akhirnya juga adalah kepentingan siapa usernya. Ternyata di daerah juga sama ya, begitu masuk misalkan seleksi ada peserta 25, 1 untuk kepala dinas diperebutkan oleh 25 orang, tersaringlah 3 besar. Dari 3 itu kan kuncinya kan adalah tetap kepala daerah yang akan menentukan sebagai user untuk duduk di dinas terkait tersebut. Jadi paling tidak untuk mewujudkan visi misi ini, perkuatlah di jajaran lapisan pertama, lapisan kedua. Lapisan keduanya adalah dinas-dinas OPD, the man behind the gun, ya kan. Dalam hal ini tempatkanlah sumber daya manusia yang pas di tempatnya, sehingga akan menimbulkan prestasi, akan dapat meningkatkan pertumbuhan di dalam meningkatkan ekonomi Sumatera Selatan ini. Inilah yang sangat sulit di era otonomi daerah, di era pilkada. Kalau dulu, walaupun namanya gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, sampai sekarang pun namanya itu.
Bedanya, dulu gubernur itu adalah di-drop dari pusat atau orang daerah yang ditunjuk oleh pusat. Sekarang kan dipilih oleh masyarakat. Partainya beda. Begitupun di kabupaten kota. Partainya beda. Sehingga untuk chemistry sangat sulit dalam pelaksanaan proyeksi pembangunannya. Tetapi kalau para pemimpin ini berjiwa besar demi untuk kepentingan masyarakat banyak, kenapa tidak? Jadi rata-rata yang chemistry itu adalah yang sepaham, yang seikhwan, yang partainya sama, atau mungkin karirnya sama, baru akrab, baru bisa terwujud. Kenyataannya agak sulit diwujudkan itu. Apalagi seperti sekarang banyak juga para kepala daerah kabupaten kota yang juga ingin mencalonkan sebagai pemimpin di provinsi. Nah, begitu mencalonkan ini sudah tidak chemistry lagi program-programnya. Karena apa? Sudah merasa menjadi kompetitor. Ini yang sulit. Jadi yang dirugikan sebetulnya masyarakat juga. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, sekarang di tanggal 9 Desember nanti ada pilkada. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dengan hanya uang 100.000 kemudian kita memilih A, memilih B. Kalau bisa memilih sesuai dengan hati nurani. Walaupun saya tidak dibayar, Bapak jangan kecil hati, yang penting kesenangan saya, kepemimpinan saya milih si A. Itu jauh lebih baik hasilnya nanti, insya Allah. Setiap pemimpin daerah sebelum menjadi kepala daerah ada visi misi. Visi misi ini kan tentu sudah dibuat oleh para ahli, oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Nah, untuk ini wujudkanlah visi misi itu. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa. Jika belum dapat diwujudkan, sampaikan kepada publik, sampaikan kepada masyarakat masalahnya apa, sehingga ada masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Oh, ternyata kendalanya ini. Nah, kebetulan sekarang di tahun 2020 sejak Februari awal ini adalah kita ada pandemi COVID-19. Nah, kendala-kendala yang dihadapi, kita mempunyai jalan keluar. Karena ada COVID sehingga saya belum bisa mewujudkan visi misi nomor sekian. Ini perlu disampaikan. Kalau Bapak pimpinan tidak menyampaikan, kita ada Kominfo, ada juru bicara. Kalau memang kepala daerahnya mengangkat juru bicara, sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat banyak. Jangan sampai tanda kutip masyarakat sudah menghitung ini sudah tahun kedua untuk provinsi, tahun ke 2,5 tahun untuk kota Palembang, ternyata visi misinya belum dapat diwujudkan secara nyata. Inilah harus ada moral tanggung jawab dari seorang kepala daerah. Itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kokain.